Agung, kali ini gue akan membahas tentang konjungtivitis. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Penyakit Mata untuk Dokter Umum dan Mahasiswa Kedokteran edisi kedua Sagung Seto. Konjungtivitis adalah radang konjungtiva yang ditandai dengan injeksi konjungtiva dan hiperemi konjungtiva tarsal. Untuk jenisnya, yang pertama ada konjungtivitis kataral. Gambaran klinisnya, pertama ada injeksi konjungtiva, hiperemi konjungtiva tarsal, tanpa folikel, tanpa cobblestone, tanpa flicten. Untuk sekretnya seros, mukus, sampai mukopurulen. Untuk etiologi bisa karena Staphylococcus aureus, pneumococcus, virus seperti morbili, dan bahan kimia basah. Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti pemeriksaan sediaan langsung. Untuk terapinya, bila penyebabnya bakteri, maka dapat diberikan tetrasiklin maupun kloromisitin. Bila penyebabnya bahan kimia basah, maka dapat diberikan obat tetes mata. Bila penyebabnya virus, maka dapat diberikan sulfacetamid ataupun antivirus. Yang kedua ada konjungtivitis purulen, mukopurulen. Untuk gambaran klinisnya, konjungtiva tarsal hiperemi, sekret purulen seperti nana, kadang ada pseudomembran. Biasa pada dewasa atau anak-anak dan bayi. Bila pada dewasa, penyebabnya adalah infeksi gonokokus. Bila bayi kurang dari 2 minggu, maka pikirkan untuk infeksi Neisseria ataupun golongan chlamydia. Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti sediaan langsung. Untuk terapinya, rawat ruang isolasi, bersihkan sekret sebelum diberi obat, dan setiap 1/4 atau setengah jam diberi salep mata penisilin. Bila mata lebih tenang, maka dapat diberikan tiap 1 jam. Injeksi penisilin sesuai umur. Bila dalam 5 hari tidak ada perbaikan, pikirkan resistensi penisilin. Obat dapat diganti dengan tetrasiklin salep mata, atau garamisin, atau kamisetin. Obat sistemik juga sama. Yang ketiga ada konjungtivitis membran. Gambaran klinisnya adanya membran ataupun selaput berupa massa putih pada konjungtiva tarsal dan kadang menutupi konjungtiva bulbi. Untuk etiologinya bisa infeksi Streptococcus beta hemolitik, infeksi difteri, maupun sindrom Stevens-Johnson. Terapinya, bila penyebabnya infeksi Streptococcus beta hemolitik, maka dapat diberikan antibiotik yang sensitif. Bila penyebabnya infeksi difteri, maka dapat diberikan salep penisilin tiap jam, injeksi penisilin sesuai umur, antitoksin difteri 20.000 unit 2 hari berturut-turut. Bila penyebabnya sindrom Stevens-Johnson, maka dapat diberikan air mata buatan yang diberikan tiap jam dan dapat diberikan antibiotik sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada konjungtivitis folikular, banyak jenisnya. Yang pertama ada keratokonjungtivitis epidemi. Untuk etiologinya adalah adenovirus tipe 8. Gambaran klinisnya timbul akut, satu mata dulu baru mata berikutnya pada minggu kedua. Kelenjar preauricula dapat membesar dan nyeri tekan. Kelopak mata bengkak, konjungtiva tarsal hiperemi, konjungtiva bulbi kemosis. Adanya pendarahan subkonjungtiva. Di kornea terdapat infiltrasi bulat kecil, superficial dan subepitel. Gejala subjektif, mata berair, silau, seperti ada pasir. Dapat mengenai anak-anak dan dewasa. Terapi yang dapat diberikan adalah obat lokal, sulfacetamid atau antibiotik. Yang kedua ada demam faringokonjungtiva. Etiologinya adalah adenovirus tipe 3. Lebih sering terjadi pada anak-anak. Gambaran klinisnya mengenai kedua mata, kelopak mata bengkak, infiltrasi bulat kecil superficial pada kornea, adanya faringitis dan adanya demam. Untuk terapinya adalah simptomatik. Yang ketiga ada konjungtivitis hemoragik akut. Gambaran klinisnya adanya pendarahan subkonjungtiva, pembesaran kelenjar preauricula yang nyeri tekan. Gejala subjektifnya seperti ada pasir, berair, rasa gatal. Satu mata, kemudian beberapa jam atau 1 atau 2 hari pada mata satunya lagi. Sangat menular dengan kontak langsung atau tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi dengan sekret. Dapat terjadi keratitis punctata superficial dan ulkus kornea. Untuk terapinya dapat diberikan tetes mata sulfacetamid ataupun antibiotik. Yang keempat ada konjungtivitis Newcastle, biasa pada orang yang sering berhubungan dengan unggas. Gambaran klinisnya kelopak matanya bengkak, konjungtiva tarsal hiperemi dan hiperplasi. Folikel-folikel kecil di konjungtiva tarsal inferior. Terjadi pembesaran kelenjar preaurikular yang nyeri tekan. Gejala subjektifnya perasaan ada benda asing, berair, silau, dan rasa sakit. Terapinya yang dapat diberikan adalah antibiotik.
Yang kelima ada inclusion conjunctivitis, biasa terjadi pada dewasa. Gambaran klinisnya sekret mukopurulen, dapat timbul keratitis epitel, infiltrasi pada kornea. Terjadi neovaskularisasi kornea superficial. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah sediaan hapus. Untuk terapinya dapat diberikan tetrasiklin sistemik, sulfonamid maupun eritromisin. Yang keenam ada trakoma. Itu gambaran klinisnya berdasarkan stadiumnya. Pada stadium 1, adanya folikel di konjungtiva tarsal superior. Pada kornea di daerah limbus superior terdapat keratitis punktata epitel dan subepitel. Pada stadium 2, folikel-folikel tadi menjadi sudah matur, lebih abu-abu. Di kornea ada neovaskularisasi. Pada stadium 3, terbentuk sikatrik pada folikel tadi dan terbentuk panus yang lebih nyata. Pada stadium 4, folikel sudah tidak ditemukan lagi, ada sikatrik, dan panus menjadi tidak aktif. Gejala subjektifnya gatal, adanya sekret. Untuk komplikasinya dapat terjadi entropion sikatrik yang akhirnya menyebabkan strikiasis dan akhirnya ulkus kornea. Untuk terapinya dapat diberikan salep mata tetrasiklin 3-4 kali per hari selama 2 bulan. Dapat juga diberikan sulfonamid oral. Itu konjungtivitis folikular. Yang berikut ada konjungtivitis vernal. Biasa usia 5-25 tahun. Untuk gambaran klinisnya, adanya cobblestone di konjungtiva tarsal superior dan dapat juga di inferior. Sekret mukoid dan jadi mukopurulen bila ada infeksi sekunder. Gejala subjektifnya, rasa sangat gatal pada mata, terutama di lapangan terbuka yang panas terik. Untuk terapinya dapat diberikan corticosteroid, tetes atau salep mata. Yang keenam ada konjungtivitis flicten, lebih sering pada anak-anak, sering dihubungkan dengan penyakit TBC dan helminthiasis. Untuk gambaran klinisnya ada flicten di limbus paling sering, juga bisa di konjungtiva bulbi, konjungtiva tarsal, dan kornea. Bila di kornea akan terjadi gangguan penglihatan. Bila ada peradangan berat, maka dapat menyebabkan lakrimasi terus sampai dengan eksim kulit. Untuk gejala subjektifnya, silau dan rasa seperti berpasir. Untuk terapinya dapat diberikan obat tetes mata atau salep mata kortikosteroid lokal. Dapat dikombinasi dengan antibiotik dan perbaiki keadaan umumnya. Itu bahasan kita tentang konjungtivitis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.